Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul ma'sum. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu bapak, para alim, para ulama, ing siang menika luar biasa kita bisa hadir di majelis taklim edisi ke-6 ya, dengan judul Pancasila Konsesi Politik Umat Islam pada NKRI. Nah, niki saderenge matur tentang Pancasila, kula badhe criyos tentang gedung ini. Gedung ini punya kaitan pribadi dengan saya, punya kaitan pribadi dengan jabatan saya. Jadi di sini ini dulu kan pusat resos, rehabilitasi sosial Silir ya. Artinya wanita-wanita nakal yang di RRI, di Manahan, di Balekambang, di Juruk diangkut dibawa ke sini. Ya. Tetapi pada prakteknya tidak menjadi resos karena resos yang sebenarnya itu punyanya provinsi, tempatnya di Wangkung. Jadi sebelah baratnya Pasar Jongke itu ada resosialisasi wanita utama. Jadi yang ditangkap itu mestinya dibawa ke sana. Ternyata tidak. Jadi di sini tuh nuwun sewu Gus, semacam doli. Dulu itu awalnya semacam doli. Nah, saya mau cerita, kalau panjenengan semua bisa ada di ruangan ini, salah satu yang punya pengorbanan adalah saya. Rumah saya di Molotov karena saat itu saya adalah ketua Komisi E DPRD Kota Surakarta. Komisi E itu membidangi Kesra. Salah satu kerjaan rakyatnya Kesra itu membidangi antara lain kegiatan yang anti maksiat. Maka kami menginisiasi supaya Silir saat itu ditutup. Kemudian keluarlah keputusan wali kota nomor saya masih ingat 463.1/1998 tanggalnya 27 Agustus yang menutup Silir. Tetapi akibatnya apa? Sebelum ditutup rumah saya itu di Molotov. Alhamdulillah. Ya, Qodratullah juga bukan karena saya sekti ya, bukan karena saya sekti. Saya ikut PKB itu apa, Partai Kebal Bacok apa, bukan karena itu, tapi ya karena Allah memang tidak menghendaki masa orang baik kalah sama orang jelek. Molotovnya itu 4, tidak ada satupun yang meledak gitu Gus, ya. Indah, luar biasa itu. Jadi kalau penjenengan sekarang lenggah di sini mengdoyak-oyak polisi, aku kecil kuwi. Apa meneh ming doyak Menteri Agama sing tamatan juz amma ya kecil niku, nggih to? Kula niki dadi anggota DPR yang terhormat, omahe mboten dijogo malah di Molotov. Rumah saya itu masih ada sekarang. Panjenengan nek pirsa toko leleh Jongke, sebelah baratnya ada Jalan Glondor. Itu dulu Deko Pindah, sebelahnya persis ada rumah nomor 1 ditulisi Dr. Romdo Nugroho, itu dipakai praktek adik saya. Nah, itu dulu saya tinggal di situ di Molotov itu ya. Tapi alhamdulillah qadar Allah ya, nyatanya saya masih sehat walafiat mendampingi panjenengan sareng-sareng ngoten nggih. Jadi kalau kita berjuang ditakut-takuti itu ya jangan gentar. Gus Nur ini sudah berapa kali saya membersamai beliau. Di Palu kena 10 bulan, di Surabaya kena 1 tahun. Ya Gus ya. Di demo saya juga di demo. Kantor saya waktu itu sekarang dipakai tata motor mobil India di sebelah depannya asrama militer Baron itu. Ya, saya dulu didatangi saudara-saudara saya dari Banser itu, ya. Tapi nggak usah saya cerita, wong sudah selesai itu aja, nggak apa-apa. Jadi sekarang saya mau matur yang terkait dengan Pancasila. Noise saged dikurangi ini kok? Yeah. Tolong dibantu. Yeah. Jadi saya mau memulai dulu. Kalau selama ini ada perbincangan tentang RUU Badan Ideologi Pengelola Pancasila BPIP ya. Badan Pengelola Ideologi Pancasila BPIP yang sebenarnya dari Kepres ditingkatkan menjadi undang-undang, dan di dalam setiap kesempatan kita lihat Pak Menteri Agama kita itu
selalu berbicara dengan itu pola lama sebenarnya. Pak Harto waktu masih dikuasai oleh Benny Murdani, omongannya ya seperti itu. Artinya Menteri Agamanya ngomongnya seperti itu, jadi nggak ada yang baru. Tapi Pak Harto setelah lepas dari Benny Murdani, ya, Pak Harto dekat dengan jenderal-jenderal hijau, Pak Harto berubah sikap. Maka Pak Harto melahirkan AMP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ngaten nggih Mas Wahyu nggih. Walaupun kita mau teriak kayak apa, peninggalan Pak Harto 999 masjid se-Indonesia itu megah semua. Kalau pirsa di Klaten wonten, di Pundi, Sragen juga ada, di Solo juga ada. Kalau di Solo itu di Kalitan, tapi paling bagus karena dikelola oleh keluarga Kalitan sendiri. Jadi saya harus bicara sejarah, karena konsesi itu kalau dalam bahasa perusahaan, konsesi itu berarti ikut andil atau punya saham. Nah, gandeng menika judulnya ada. Ini saya selalu senang pengajian di sini ini. Ada tasawuf, budaya, politik dan hukum, ya. Jadi komplit ini. Kalau kita mau kuliah harus nunggu 12 kali tatap muka, ya. Kalau 5 kali tatap muka nggak lulus, dapatnya nilai D, ya. Ini penjenengan langsung lulus Khatam Pancasila, Khatam Pancasila. Mboten kados sinten nika Mbak sing nyanyi, penyanyi di kon dadeke duta Pancasila, Pancasila ora hafal. Iya. Jadi satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, katanya keuangan yang Maha Kuasa, katanya begitu. Saskia Gotik loh, titik ulas ya. Jadi saya mau bicara dulu deskripsi napa menika Pancasila, kita mulai dulu. Maka Pak Harto dulu membuat keputusan lahirnya Pancasila itu menurut Pak Harto bukan 1 Juni. Pak Harto tidak setuju waktu itu 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Ini saya buka dulu. Pertama kali yang berbicara Pancasila di Konstituante tanggal 29 Mei, niku sinten? Profesor Supomo. Kemudian dilanjutkan Muhammad Yamin berbicara tanggal 31 Mei, Bung Karno kemudian 1 Juni itu bicara tentang Pancasila. Lalu BPUPKI tanggal 22 Juni merumuskan salah satu perdebatan panjangnya. Kalau cerita sejarah sebegini, jadi nggak boleh dipotong. 22 Juni BPUPKI merumuskan ada kata syariat yang dihapus, kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi di di ayat 1 Pancasila ke-1, aku dikira orang ngerti Pancasila nganggo ayat bareng. Kan ada yang menerangkan Pancasila itu pakai ayat gitu. Padahal enggak. Sila 1, sila kedua, 3, 4, 5. Sila 1 itu bunyi tekstualnya sebagaimana rumusan BPUPKI tanggal 22 Juni, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Perdebatan panjang, beberapa negara ingin merdeka, ya. Dimulai dari Sulawesi Utara ingin merdeka. Kemudian Nusa Tenggara Timur juga ingin merdeka. Oleh karena itu, kemudian dari beberapa tokoh-tokoh Muslim, ya, ada Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, ya. Kemudian ada yang dari Nahdliyin dan yang lain-lain sepakat tidak mereduksi tapi mentafsirkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu adalah Tuhan itu, tauhid itu satu, Esa itu loh. Maka namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita membuat deskripsi, membuat penjelasan, ya seperti itu penjelasannya. Bukan kemudian kita menjadikan Pancasila menika sumbernya dari 1 Juni menjadi Trisila, Ekasila, dan ketuhanan itu di bagian terakhir. Karena yang diketengahkan pertama adalah sosial demokrasi, yang kedua persatuan, yang ketiga adalah ketuhanan dengan berkebudayaan. Nah, nanti seperti anak-anak YIN di Surabaya itu pernah dulu ada seminar Tuhan telah membusuk, gitu. Jadi ada dulu seminar di YIN begitu, tapi akhirnya dibubarkan. Jadi saya mau matur, kalau kita berbicara Pancasila dengan tadi kata-kata kewajiban menjalankan syariat-syariat bagi pemeluknya, kemudian diambil esensinya saja ketuhanan yang Maha Esa, itu kan perjuangan luar biasa. Leres apa leres?
Karena pemeluk agama Islam itu mau tidak mau di Indonesia itu paling besar, ya. Leres napa mboten? Tapi nuwun sewu lho, jangan bicara Islam dengan melihat kekuatan politik di parlemen, menika tidak berbanding lurus, tapi berbanding terbalik, gitu. Mayoritas, cuman kalau di DPR kekuasaan politiknya ya minoritas. Jadi kembali kepada penjelasan di muka. Oleh karena itu kalau ini diibaratkan sebuah, dulu kan panitia namanya, makanya panitia BPPKI, PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, karena waktu itu belum merdeka. Ketika merdeka itu sama dengan membangun rumah, kan ngaten nggih Gus nggih. Karena kalau merdeka itu kan seperti membangun rumah. Dengan membangun rumah itu kan berarti dilihat dulu sahamnya apa. Oh, saya bikin fondasi, saya bikin tiang, saya bikin atap dan seterusnya. Nah, yang sekarang ini ngomong, dulu itu tidak ada orang-orang itu. Orang-orang itu kalau saya sebut, saya sebagai orang Jawa, ya, saya Muslim orang Jawa, saya suka wayang. Di kantor saya itu ada tokoh wayang namanya Kresno. Ya. Kalau satu ketika tindak ke kantor saya, ada gambar wayang. Nah, saya mau cerita di dalam konsesi politik tentang keikutsertaan, maka saham terbesar itu dimiliki oleh umat Islam karena keberaniannya, kerendahan hatinya, dan tadi bicara semangat nasional. Jadi kalau ada orang selalu memposisikan Islam itu menjauhi Pancasila, Islam anti Pancasila, menurut saya dia tidak pernah belajar sejarah. Dia tidak pernah mengerti peradaban dari mana Pancasila itu diambil. Yang dia tahu, dipikirnya tahu-tahu dia udah ujuk-ujuk Pancasila. Kalau dia ngerti Pancasila, nuwun sewu, tentu tidak pernah ada ucapan bahwa Sumatera Barat itu, ya, tidak Pancasilais, nuwun sewu, ya, nggak berani mestinya seperti itu. Itu sudah memasuki pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 1, ya, nomor 19 2016, Yungto 11 2008. Ancamannya 6 tahun, dendanya 1 miliar. Nuwun sewu Gus, mung masalah kuwi diproses apa ora, kan gitu, ya toh? Kuwi diproses apa ora? Nah, saya pernah teriak KKN, tak deskripsikan KKN itu begini-begini, aku diparani, dilapor ke polisi, ya. Saya pernah waktu itu nyebut dalam satu orasi begitu KKN itu, ya. Pakai itu menyinggung. Saya sebenarnya tidak menyinggung kelompok, menyinggung profesi. Tahu-tahu saya diperiksa, ya sudah apa-apa, wong resiko gitu. Makanya penjenengan semua kalau berjuang jangan tanggung-tanggung, ya. Jangan tanggung-tanggung lah. Berjuang itu harus tadi pakai ilmu, apapun pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu ya repot, ya. Nah, seperti saya ini kalau nggak pakai ilmu ya dari kemarin-kemarin ya ditangkap. Padahal saya kalau bikin status di Facebook itu ya orang yang panas melocot gitu kan. Di IG saya juga begitu, pidato saya yang sama Gus Nur yang heboh itu sudah diputar lebih dari 1,5 juta waktu pidato 9 September 2018 Gus. Yang waktu itu bilang yang merampas bendera la ilaha illallah itu pasti itu melakukan kejahatan. Saya sebut itu namanya, Kapolsek saya sebut, saya juga nggak diapa-apakan. Lah faktanya bener kok, gitu, faktanya bener kok. Kemudian tadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Gus Nur, penjenengan sering-seringlah hadir di pengajian ini pengajian sangat langka, dan pengajian ini sudah dilanggani orang, artinya diminati orang hampir 1,5 juta Gus ya. Subscribe-nya, orang yang merilai acara ini sudah hampir 1,5 juta orang. Karena di masjid nggak boleh tepuk tangan ya, gembira saja gitu ya. Takbir, takbir. Jadi makin lama mau kamu larang seperti apapun nggak bisa. Nah, terakhir sebelum yang super terakhir, ini namanya ngaji tasawuf politik hukum sisan murah lah.
ini baru saja Haritanu kan mengajukan gugatan kaitannya dengan frekuensi udara. Biar akun YouTube dan sebagainya itu diatur oleh pemerintah harus pakai izin. Jujur saja, kenapa dia muncul pemikiran seperti itu? Karena TV-nya nggak laku. Nggak laku. Bayangkan seorang YouTuber itu per bulan bisa punya penghasilan 5 miliar. Kalau Gus Nur saya nggak mau jelaskan, Gus Nur sendiri yang tahu. Gus Nur juga YouTuber. Karena nanti kalau denger nggak etis. Karena kalau di Solo ini wonten Gus, ada uang denger itu Gus, ya. Ya. Gus Nur juga punya pendapatan dari YouTuber. Oleh karena itu ada upaya melarang, nggak bisa. Karena lama-lama nanti yang terjadi adalah oligopoli. Apa itu oligopoli? TV itu banyak, stasiun televisi banyak, operator seluler banyak, tapi pemiliknya cuma 2-3 orang. Itu nggak benar. Tidak benar, dan itu mengarah ke sana. Coba bayangkan nek panjenengan mau upload nang YouTube dadak izin Haritanu lah sing sugih sak donya kan mung dhek tok. Lalu bagaimana yang harus kita anut? Maka seharusnya harus ada perjuangan politik, perjuangan hukum umat Islam ini untuk menggugat bahwa hari lahir Pancasila itu bukan 1 Juni. Pinten Pak sing leres? Berapa? Nah, 18, karena saat itulah negara Republik Indonesia ini berdiri. Gitu. Nek basane wong sakniki niku jenenge kan isih wacana, leres mboten Pak? Wacana iki anakku ora pengen dadi wali kota. Ora pengen bareng ternyata nek pemilihan wali kota ya ngemel gitu. Itu namanya kan wacana. Hidup itu tidak wacana, hidup itu pakai etika. Nggih. Saya ora mikir copras capres, copras sares. Mbak Nene malah minatnya arep dadi sekjen PBB. Aning dites bahasa Inggris ra iso ya repot. Ya. Jadi saya luruskan kembali, oleh karena itu kalau kita pemilik saham terbesar kita harus meluruskan. Salah satu bentuk pelurusannya kita ya mengajukan gugatan, ya. Gugatan menika wonten mekanismenipun. Kalau gugatan terhadap Undang-Undang Dasar, judicial review-nya ke Mahkamah Agung. Kalau gugatan terhadap peraturan di bawah undang-undang, misalkan Kepres dan sebagainya, peraturan presiden, menika gugatnya cukup ke Mahkamah Agung. Jadi makaten Ibu dan Bapak, dan hari ini tadi ada luar biasa, ini tadi ada pasukannya Bajo itu sing ngragati sapa ya? Barisan sak Solo iki dikawal polisi meneh, padahal ini kan belum kampanye nggih. Awake dhewe calone ra didukung kok, KTP kurang kok piye? Kiai ceramah ning ndi giliran nyalonke ya nyatane KTP-ne bluk kok, nggih. Ngaten Mbak Bilih, lebih dan kurangnya maaf, dan insya Allah kalau masih diberi sehat saya selalu hadir di majelis taklim ngaji segoro, ya. Itu yang mau mundut kaos ada itu, kaosnya ada ndak, kaosnya ngaji segoro itu? Aku ora dodolan, aku ora gawe, ora nyablon. Nek makin banyak orang pakai identitas ngaji segoro juga makin bagus gitu. Ngaten nggih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.